Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang etika dan moral pelayanan jaksa. Saya, Veronica Kristi, selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Adapun teman-teman saya, yaitu Yanes Rusdianto, Nur Hikmah Abdul Muin, Nur Syakila, Anna Regina Pole, dan Dini Widiawati akan menjadi pemateri pada diskusi kali ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Pengertian etika dan moral. Etika merupakan nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia, perseorangan atau hidup bermasyarakat. Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat perilaku yang benar dan dapat diterima. Pentingnya etika dan moral. Mengapa etika dan moral penting? Karena dalam dunia sehari-hari, bisnis, sekolah, bermasyarakat, dan lain sebagainya harus didukung oleh sikap dalam tutur kata yang baik dan tingkah laku atau perbuatan yang baik pula. Karena pada dasarnya seseorang akan melihat cara kita berbicara dengan tingkah laku kita saat berbicara dengan lawan bicara kita. Menjaga etika dan moral secara sikap dan tingkah laku, maka dalam kehidupan masyarakat Anda akan mendapatkan predikat yang baik. Pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tanpa etika dalam dunia pekerjaan dan melakukan aktivitas yang berdialog dengan lawan berbicara, tanpa mempunyai etika dan moral yang bagus, seseorang akan merasa nyaman berdialog dengan kita. Jika tanpa didukung oleh etika yang minim dan moral yang tidak bagus, seseorang akan segan untuk berdialog dengan atau berkomunikasi dengan kita. Etika dan moral dalam jaksa. Pertama, kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain, mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, sebagai komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum, adalah tepat jika setelah kurun waktu tersebut kejaksaan kembali merenungkan keberadaan institusinya, sehingga dari perenungan ini diharapkan dapat muncul kejaksaan yang berparadigma baru yang tercermin dalam sikap, pikiran, dan perasaan, sehingga kejaksaan tetap mengenal jati dirinya dalam memenuhi panggilan tugasnya sebagai wakil negara sekaligus wali masyarakat dalam bidang penegakan hukum. Ketiga, kejaksaan merupakan salah satu pilar birokrasi hukum, tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang berperkara agar lebih menjalankan tugasnya lebih profesional dan memihak kepada kebenaran. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat 5 norma kode etik profesi jaksa, yaitu: yang pertama, bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung jawab, dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. Yang kedua, mengamalkan dan melaksanakan Pancasila serta secara aktif dan kreatif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil. Yang ketiga, bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Yang keempat, berbudi luhur serta berwatak mulia, jujur, setia, arif, dan bijaksana dalam diri, berkata, dan bertingkah laku. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.
Selanjutnya yaitu upaya dan pelaksanaan yang perlu dilakukan kejaksaan dalam menjalankan etika dan moral. Yang pertama, etika kejaksaan dalam menjalankan tugas yaitu yang pertama, menaati kaedah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang kedua, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Yang keempat, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Yang kelima, bertindak secara objektif dan tidak memihak. Yang keenam, yaitu mempertahankan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban. Yang kedua, yaitu moral kejaksaan dalam menjalankan tugas, yaitu yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan. Yang kedua, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi. Ya, demikianlah hasil pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.